علينا وارحم قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini menjadi salah satu syababiyah. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah, sekarang kita berada pada tanggal 6 Februari, bertepatan dengan tanggal Kamis. Berarti sekarang tanggal 4 Rajab. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah bulan Rajab. Bahas Rajab aja dulu sebentar ya, karena penting sekali. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan puasa daripada Rajab. Kalau yang belum, boleh dilaksanakan puasa Rajab, ngambilnya nanti dari hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu. Saya kemarin dari tanggal 1 nggak puasa. Jadi ngambilnya nanti kita ngambil daripada bulan Ashhurul Hurum. Bulan Ashhurul Hurum itu pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala bilangan bulan ini ada 12 bulan. 12 bulan. Namun kalau kita mah rata-rata kenalnya bulannya bulan Masehi doang. Bulan Hijriah ini rata-rata jarang diingetin. Padahal kalau kita ngingetin bulan Hijriah, di situ ada bulan-bulan yang kalau kita beribadah masing-masing mempunyai kadar dan derajat masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah ya. Berarti saya mengatakan salah kalau ada orang yang beranggapan bahwa setiap bulan itu sama. Beda ya, berbeda. Hari demi hari pun beda, bahkan jam demi jam pun berbeda kadar kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari per hari, contoh, kita baca sholawat hari Kamis, baca sholawat hari Rabu, hari Selasa, dibandingkan dengan hari Jumat jauh. Fadilahnya bagus hari Jumat, hari Kamis, hari Selasa bagus, cuman dibandingkan dengan hari Jumat jauh berbeda ya. Contoh lagi, kita melaksanakan puasa di hari Kamis dengan melaksanakan puasa di hari Rabu jauh. Karena di hari Kamis memang disunahkan, bahkan sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi kan udah hari Rabu, puasa apa? Gitu. Nggak ada gara puasa kecuali memang menjual tanah kali. Puasa itu tanah. Ya. Jadi kadar hari per hari itu berbeda, bulan per bulan beda. Ya. Sekarang kita ada di bulan Rajab. Sebelum bulan Rajab kan kemarin kita berada di Jumadil Akhir. Ya, Jumadil Akhir. Ada apa? Kita melaksanakan ibadah di Jumadil Akhir. Kadarnya berbeda antara Jumadil Akhir dengan bulan Rajab. Ya. Insya Allah kalau kita ngingetin, anak kita ingetin, kita kasih tahu, oh bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang pertama bulan Muharram. Setelah Muharram bulan Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Itu masing-masing mempunyai kejadian masing-masing di setiap bulan tersebut.
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, terakhir adalah Dzulhijjah. Ya. Kalau kita tahu kadang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang memang masing-masing bulan tersebut mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, alangkah senangnya diri kita. Lebih semangat, sekarang bulan Rajab, ada apa di bulan Rajab nih? Yang kita tahu kan Isra Mi'raj doang. Ya, 27 Rajab Isra Mi'raj bagus, itu juga bagus. Cuman dari awal yang enaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab. Maju dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, apa yang kita laksanakan di bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban beres langsung ke bulan suci Ramadan, apa yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Di bulan Syawal juga sama, puasa di bulan Syawal 6 hari. Ya, sama juga orang melaksanakan puasa 1 tahun full. Maju lagi ke bulan Dzulqa'dah, ada apa di bulan Dzulqa'dah? Terus Dzulhijjah, selain daripada kita melaksanakan kurban, apa yang kita laksanakan? Bulan Muharram juga sama. Nah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang begitu mulia adalah bulan Rajab. Bulan Rajab, Rajabun syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dianjurkan memperbanyak membaca istighfar. Dan kita banyak dosa. Kita bukan malaikat, bukan nabi, ya. Banyak dosa. Ngaku beda ngaku, ya. Jangan pakai pura-pura ngaku dosa kita banyak banget, ya. Enggak siang enggak malam dosa terus dosa, ya. Ngelaksanain pahala maka ada pahalanya, ngelaksanain ibadah hanya seujung kuku mungkin. Itu juga karena ini karena itu banyak banget, ya. Bayang ke musola ada, ya mudah-mudahan sih enggak ya. Cuman ini yang jelek ini ada karenanya. Selain karena dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari Allah taala ini kan berbahaya. Ya, selain karena Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berbahaya. Maghrib datang ke musola bukan karena Allah. Isya datang ke musola bukan karena Allah. Jam 2:30 datang ke musola bukan karena Allah, bahaya. Mudah-mudahan orang sini enggak, ya. Mudah-mudahan orang sini enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ada 12 bulan minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan ada bulan yang namanya bulan haram. 4 bulan ini bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Karena ketika itu ay la yahillu al-qatlu wal gharah, ya, gharah. Di bulan tersebut Allah taala haramkan adanya peperangan dan adanya permusuhan. Ada di 4 bulan ini. Mana 4 bulan tersebut? Salah satu syartun wa wahidun fardun. 3 ini berturut-turut, 1 menyendiri. Salah satu syardun bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bahwa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kalau kita tahu mantap lintar ibadah ini. Pengen ibadah bentar, ya. Pengen ibadah matching. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri bahwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Ya, kayak tadi Pak Abdurrahman doanya, ya, memang itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Nu'aim. Nabi ketika memasuki bulan Ramadan, bulan Rajab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini 3 bulan berturut-turut, bulan yang penuh dengan fadilah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu kayaknya pora-pora, ya. Rajab ya udah, Rajab begitu aja, nanam timun suri. Mulai 1 Rajab ingetin begitu, nanam timun suri, orang di saya begitu. Kapan teh? Dia orang maaf di saya begitu. Rajab kali sih mau puasa, kali sih mau banyak istighfar. Nanam timun suri ngerinya lambat. Kalau lambat di bulan puasa nggak kejual.
Mengapa keduluan? Puasa belum timun suri pada matang. Ya. Jadi begini. Ya kalau kita jangan begitu dah ya, boleh-boleh aja ya namun timun suri ya silakan namun timun suri. Cuma ngingetin Rajab itu jelek banget jadinya. Ngingetinnya apa? Pokoknya pertama Rajab nanam timun suri, bukannya puasa, bukannya istighfar, jadi diingetin gitu Pak Mus. Bukan diingetin. Akhir sono tuh. Ya, di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Lalu apa yang akan kita laksanakan dan harus kita laksanakan di bulan Rajab? Banyak ulama yang mengatakan kita harus memperbanyak istighfar. Ada juga yang mengatakan memperbanyak puasa. Ya, puasa. Mana puasanya? Di antaranya puasa Rajab. Tadi puasa Rajab itu boleh dari tanggal 1 awal bulan. Ya, ada yang mengatakan seminggu boleh, ada yang mengatakan 10 hari boleh. Bahkan ada hadis yang diterangkan, yang dijelaskan dan disampaikan dari sahabat namanya Sauban. Sahabat Sauban namanya. Kata sahabat Sauban, kunna namsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamarorna bi makbarah. Kami melewati makbarah, pemakaman umum, kober. Kalau kata kita kober ya, pemakaman umum. Nabi lewat, fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunaiha. Lalu Rasul berhenti. Lewatin pemakaman umum, Rasul berhenti. Wa baka bukaan syadidan. Rasul nangis. Lewatin pekuburan tersebut, Rasul nangis. Wa qala, lalu Rasul berkata, ya Sauban, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka ini sedang diadab di dalam kuburan mereka. Rasul tahu, pasti tahu Rasul. Ya. Nabi Muhammad pasti tahu keistimewaan Nabi Muhammad. Ya. Nabi-nabi diberikan para wahyu itu karena Nabi Muhammad. Ya. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa melihat surga, bisa melihat neraka. Pada Autullaha fakhaffafa alaihim. Saya berdoa meminta kepada Allah agar mereka ini diringankan. Fakhaffafa alaihim, maka Allah meringankan daripada azab mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berkata lagi, ya Sauban, lau shoma haula'i yauman wahidan. Jikalau mereka ini puasa satu hari saja. Kalau mereka puasa satu hari saja min Rajab, daripada bulan Rajab, wa qamu lailatan wahidatan, mereka melaksanakan ibadahnya, mereka semalam tersebut dilaksanakannya ibadah. Ma'udzibu fi kuburihim, mereka tidak akan diadab di dalam kuburan mereka. Ini satu hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu sahabat Sauban berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, bisaumin wahidin wa qiyamin lailatin wahidin yamna'u anhu adzabal qabri. Hanya dengan puasa satu hari di bulan Rajab, malamnya dipakai ibadah, bisa mencegah daripada azab kubur. Wa qala Rasul, na'am ya Sauban. Nabi menjawab, ya Sauban, puasa satu hari bisa mencegah daripada azab kubur. Terus kata Rasul, walladzi ba'asani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutus aku, demi zat yang mengutus aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma min muslimin wala muslimatin, tidak ada orang muslim laki-laki dan perempuan, yasumu yauman min Rajab, dia melaksanakan puasa satu hari daripada bulan Rajab, wa yaqumu lailatan minhu, malamnya dipakai ibadah, tujuannya yuridu biha wajh Allah, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, illa katabalahu ibadata sanati syamin,
kecuali itu orang dituliskan ibadah 1 tahun. Siyamin nahariha, siangnya dihitung ibadah, siangnya dihitung puasa, wa qiyamil layaliha, malamnya dihitung melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak hadis yang menjelaskan, para ulama hadis mengatakan bahwa banyak yang dhaif tentang masalah Rajab. Tapi untuk fadhailul amal, apa salahnya kita melaksanakan ibadah tersebut? Apa salahnya kita melaksanakan ibadah tersebut? Bahkan walaupun hadis dhaif, untuk fadhailul amal itu bagus sekali. Contoh, pernah dijelaskan bahwa memotong kuku, itu dianjurkan hari Kamis, hari Jumat, dan hari Senin. Selain dari itu, itu tidak dianjurkan. Bahkan banyak hadis yang mengatakan bahwa akan mengakibatkan begini selain daripada hari tersebut. Ada seorang ulama ahli hadis, beliau mendapatkan bahwa keterangan tersebut adalah hadisnya hadis maudhu. Potong kuku di hari Sabtu, Nggak lama kemudian beliau mengalami penyakit yang begitu mengerikan. Memang ini orangnya orang soleh. Pas malam berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, ya Rasulullah, itu kan hadisnya hadis maudhu. Saya melaksanakan demikian karena saya tahu bahwa itu adalah hadisnya hadis maudhu. Kata Rasul, walaupun itu hadis maudhu, itu adalah hadis yang dari saya. Kenapa kau tidak melaksanakannya? Malah kau mengingkarinya. Nah, artinya bagaimana? Artinya walaupun hadis maudhu, tetap kalau untuk fadhailul amal, hayu, sama-sama kita melaksanakan. Lebih-lebih di bulan Rajab sekarang ini. Bahkan ada satu keterangan, man shoma salasata ayyam, siapa orang puasa 3 hari min syahril hurum, daripada bulan haram. Bulan haram tadi 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nabi mengatakan siapa orang yang berpuasa 3 hari bulan haram. Kita masuk bulan haram sekarang, bulan haram. Terus kata Nabi, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabtu, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kamis, Jumat, dan Sabtu ini nggak dilihat daripada awal atau pertengahan atau akhir daripada bulan haram tersebut. Puasa Kamis, Jumat, Sabtu, puasanya tuh. Lalu bagaimana? Kata Allahu lahu ibadata tis'imi'ati sanatin. Allah tuliskan orang yang puasa di bulan haram yaitu ibadah 900 tahun. Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram, di bulan haram. Jadi ini nggak khusus daripada bulan Rajab saja, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Karena Rajab termasuk bulan yang haram, termasuk Ashurul Hurum, maka Rajab termasuk daripada hadis ini. Siapa orang yang melaksanakan puasa 3 hari daripada bulan haram, yaitu Al-Khamis, wal Jum'ah, was Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, kata Allahu lahu ibadata tis'imi'ati sanatin. Allah catatkan, Allah tuliskan ini orang ibadah 900 tahun. Ini hadis yang meriwayatkan adalah Imam Anas. Kata Imam Anas di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, karangan seorang ulama Imam Syihabuddin Al-Fashani, di situ dijelaskan summat udhunayya, ditulikan dua telinga saya, in lam akun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jika saya tidak mendengarnya ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Anas bin Malik pun memberikan
menguatkan. Kalau saya bukan mendengar dari Rasulullah, berani saya kuping saya ditulikan. Ya, artinya ini memang sangat penting. Ya, sangat penting. Ayo, kapan lagi kita melaksanakan? Belum tentu umur kita sampai ke Rajab yang akan datang. Ya, kita tinggal nungguin doang sekarang. Ya, nungguin pada datang udah ajalnya maksudnya. Apa yang kita tunggu-tunggu lagi dah? Nggak ada yang kita tunggu lagi cing ya. Kalau masih muda kita masih nungguin belum kawin, udah kawin. Ini kawin udah, anak udah, tinggal malaikat Jibril datang. Apa gitu? Ya, ayo sama-sama ya, ayo sama-sama. Kalau ada yang masih punya masih ada kesempatan, masih Allah berikan kita kesehatan, ya Allah masih berikan kita kelongsongan. Apa salahnya ya kita gunakan waktu yang penuh dengan fadilah, karena waktu ini waktu yang penuh dengan fadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu itu kenapa? Karena ada beberapa hikmah. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur dan amal terhadap umat-umat yang terdahulu itu mereka umur yang panjang dan amal-amalan yang banyak. Bahkan satu kaum itu bagaimana nabinya umurnya, ya. Satu kaum itu lihat bagaimana nabinya. Nabinya umur 1000 tahun rata-rata, orang-orangnya juga umurnya segitu. Kayak seperti siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam satu kisah, dalam satu keterangan bahwa Nabi Nuh itu 1000 kurang 50 umurnya. Rata-rata umatnya juga segitu. Kenyang, ya. Yang dalam dunia 950 tahun. Ya. Nah, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita tahu Nabi Muhammad adalah umurnya 63. Jarang kita sampai 100. Ada cuman jarang. Tahu di komplek ini ada apa enggak yang sampai 100 lebih. Rata-rata udah 60, 70 lewat. Kadang-kadang umur 40 udah merasa tinggal. Kaki ibu sama geremetan katanya begitu macam-macam ya. Umur 40 belum ratusan ya, belum ratusan. Nah, jadi karena umur kita pendek, katakan pendek, nggak sampai 100, jarang sampai 100, ya mudah-mudahan sih nyampe, apalagi lebih. Kalau ketuaan ini mau ngapain kalau ketuaan? Jadi omongan orang doang akhirnya. Mau 150 tahun kan nggak bisa ngapa-ngapain orang 150 tahun, 150 tahun udah berangkat. Nah, dikarenakan memang kita nggak panjang, maka Allah berikan waktu kita yang penuh dengan fadilah. Di antaranya Allah kasih kita bulan Rajab, Allah kasih kita bulan Sya'ban, Allah kasih kita bulan Ramadan. Yang mana tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu-waktu yang penuh fadilah agar kita bisa melampaui ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Pernah menjelaskan saya bahwa Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba yang ibadahnya 500 tahun. Berarti ada kan? Dan keterangannya ada dalam kitab Nasuni. Ya ibadi udkhulil jannata bi rahmati. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Sedangkan isi hamba dia beribadahnya 500 tahun. Bukan umat Nabi Muhammad, berarti ini orang kagak ada orang 500 tahun. Ya, umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu benar, makanya itu diceritakan itu 500 tahun dia ibadah. Dan ibadahnya itu ibadah diterima, berarti itu selama 500 tahun. Ini orang yang beribadah selama 500 tahun merasa bahwa dia berhak masuk ke dalam surga dengan ibadah dia, bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal bi amali, bahkan dengan amal saya, bukan dengan rahmat Allah. Bukan dengan rahmat Allah dia merasa demikian. Kata Allah, baik kalau gitu kita hisab dengan nikmat penglihatan yang Allah berikan, yang aku berikan. Coba hitung. Dihitung enggak kebayar ibadah 500 tahun. Dengan nikmat mata doang enggak kebayar, bukan dibayar. Enggak kebayar nikmat mata yang Allah berikan kepada itu hamba dengan ibadah 500 tahun enggak kebayar.
Itu 500 tahun. Kita berapa tahun kira-kira kita? Kita aja dah udah mikir-mikir. Ya Allah. Sedih kalau ingat-ingat kita ibadah sedih dah. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk surga apa enggak? Ya, kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan syafaat Rasulullah. Wallahu a'lam. Ibadah malas. Umur enggak panjang. Ya. Kita ibadah jauh aku aja ya, benar-benar malas. Kelas-kelas kayak kita benar-benar malas. Kadang rajin-rajin juga ada karenanya kan. Rajin ada karena itu, karena ini, karena itu, karena ini. Ya Allah, ya Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lama, begitu lama. Ya, tapi kita hanya beberapa tahun saja. Berapa tahun doang kita masa taklif umur 15 tahun. Umur misalnya Allah kasih 60 tahun, masa taklif, masa dituntut oleh Allah melaksanakan ibadah umur 15 tahun kan masa akil balik. Ya. Berapa lama tuh kira-kira? 45 tahun. Ya, itu masa catatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita namanya dituntut untuk melaksanakan ibadah. Belum diambil tidurnya. Tidur malam, tidur siang. Itu nggak masuk kategori. Kamu sholatnya 5 menit itu udah gatel kadang-kadang gitu kan. Pengen pulang ya Allah ya Rabbi. Lemes kadang-kadang kalau itu mah ya. Tapi apa? Kita bangga, kita bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita sebagai umat yang begitu mulia. Ya, umat dijadikan umat yang begitu istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang amalnya enggak banyak tapi pahalanya bisa melampaui umat-umat terdahulu. Amal enggak banyak. Kayak begini puasa cuma 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu. Itu dicatat oleh Allah ibadah 900 tahun. Ya. Hanya melaksanakan puasa 3 hari. Ya. Jadi alangkah sangat berbahagianya. Ayo sama-sama kita song-song, kita laksanakan apa yang harus kita laksanakan daripada bulan Rajab. Ada yang puasa 1 sampai 7 hari, ada yang puasa 1 sampai 10 hari, ya macam-macam. Orang yang berpuasa bulan Rajab 7 hari, ughliqat anhu abwabu jahannam. Allah Ta'ala kunci pintu neraka. Dikunci pintu neraka puasa Rajab 7 hari. Kalau pintu neraka dikunci nggak bisa masuk kita udah. Lagi jangan nggak mau, ya jangan ngapain buka ya. Udah dikunci sama Allah, udah jangan nyari kuncinya dah. Ya, udah dikunci berarti saya nggak masuk. Kayak begitu. Kalau orang yang puasa itu 7 hari. Kalau orang yang puasa wa man shoma minhu asyrata ayyam lam yas'alillaha syai'an illa a'tahu. Orang yang berpuasa 10 hari daripada bulan Rajab, bulan Rajab dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih, enggak diminta langsung dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah, alhamdulillah ya. Nah ini adanya hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sekilas. Bahkan ada satu lagi ya, ada satu lagi anjuran orang yang membaca. Ya. Ada seorang ulama Syekh Wahab bin Munabbah namanya. Beliau membaca dalam satu kitab anna man qara'a anna man istaghfarallaha fi Rajab. Siapa orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Orang yang beristighfar di bulan Rajab bil ghadati wal ashiyi, pagi sama sore. Pagi-pagi dia baca dan sore juga dia baca. Yarfa'u yadayhi wa yaqulu Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Kalau yang sering kita dengar Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 marratan. Bacanya 70 kali. Ya. Lam tamusan naru lahu jildan. Itu orang enggak mau api neraka mengenai kulit dia.
Sama itu juga udah tadi dikunci. Ya, sekarang kita kenakan mau kena kulit sama orang yang baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali, bacanya pagi 70, sore 70 ya. Jangan dibagi-bagi. Sebab ada satu kampung itu bagi-bagi. Bagi-bagi bagaimana? 70 dibagi sama 55 waktu. Bukan yang enggak bagus, bagus. Bayang namanya baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya ada doa itu. Cuman nggak dapat fadilah ini mah. Nah ini nyuruhnya pagi 70, malam sore 70. Ini enggak yang 70 dibagi. Ya, subuh berapa? Nah, nggak bisa kan 70 dibagi 5, 14, ada 14 ya. Subuh 14, zuhur 14, asar 14, maghrib 14, sampai isya 14. Tapi pikiran saya ada yang nanya sama saya, ini siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ini yang disuruh juga pagi 70, sore 70 selama di bulan Rajab. Dibagi sama dia. Ya dosa mah enggak, dosa mah kagak, cuma fadilah ini jadi kagak dapat. Lagi berapa lamanya kita baca 70 itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau misalkan kita mau kerja juga, kalau mau kerja dari sini sampai stasiun udah beres. Ya, diawali dengan sayyidul istighfar, baca 3 kali. Allahumma anta rabbi la, baca yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu sekilas tentang masalah yang ada kita yang terjadi daripada bulan Rajab ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali kepada bulan Rajab yang akan datang. Kita baca ini kayak dia sholat sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jeda kemarin tentang masalah niat ya. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat ini tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Awas. Tempat niat adalah di hati. Ya kalau yang udah tahu alhamdulillah ya. Ya, itu gue dari kecil gue dipelajarin itu, disalin dalam hati. Udah dari kecil gue diajarin itu. Alhamdulillah yang udah tahu, tapi nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Tempatnya niat adalah di hati. Terus jatuhnya niat muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan pelaksanaannya. Bareng dewan. Pelaksanaan berbareng. Kalau tidak berbarengan namanya azam. Kalau orang besok berniat mau ke pasar, itu bukannya niat namanya, azam namanya. Jadi orang ngomongnya sekarang ngerjainnya besok. Itu ya, azam. Tapi ada contoh seperti kayak wudu, ya. Orang wudu nanti itu saya niat menghilangkan hadas yang kecil karena Allah Ta'ala berbarengan dengan air, nempelnya air itu ke muka kita. Mandi hadas besar juga sama, sholat juga sama. Niatnya mana? Ketika mengucapkan Allah, nah disitulah hati kita ngomong. Hati kita, saya sholat fardu zuhur, saya sholat fardu asar, saya sholat fardu maghrib. Kalau nggak ngomong berarti nggak sah sembahyangnya. Kenapa? Nggak ada niatnya, ya, nggak ada niatnya. Nah, muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan perbuatannya. Tapi ada ibadah yang nggak berbarengan dengan niat. Seperti mana? Puasa. Puasa niatnya wajibnya malam, wajib tabyid. Pelaksananya puasa mah besok pas adzan subuh. Ya, tapi kalau orang berbarengan adzan subuh dia niat, batal puasanya. Dia nggak boleh berbarengan. Jadi ada beberapa titik ibadah yang memang tidak berbarengan dengan niat. Tapi pada dasarnya niat itu muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan pelaksanaannya. Wudu berbarengan dengan pelaksanaan, sholat berbarengan dengan pelaksanaannya. Tapi memang ada ibadah yang tidak berbarengan, bahkan kalau berbarengan itu nggak sah, seperti apa? Puasa Ramadan. Ya. Ketika pas Allahu Akbar adzan subuh baru saya niat puasa Ramadan pada esok hari. Ya, yang batal itu mah. Apalagi pas adzan masih nyuap. Masih adzan masih nyuap. Makanya diadakan imsak tuh begitu. Imsak itu jeda. Maksudnya kita agar berhati-hati. Kurang lebih 10 menit udah stop. Ngopi udah beres, makanan udah beres, udah semua, udah besok gigi udah beres. Tinggal kita nunggu adzan subuh. Ini kadang-kadang kita
ini kan baru juga imsak. Baru juga imsak, itu imsak sebenarnya kode. Ya. Akhirnya tentang apa? Pas giliran lagi ngunyah azan subuh nggak jadi, tapi wajib imsak. Kalau dia makan ntar siang haram, hukumnya dosa. Sampai kapan? Sampai maghrib. Ya, makan dosa, pahala tapi nggak dapat, kan rugi. Ya, jadi kalau puasa itu bukan nerangin puasa, tapi nerangin niatnya ya. Jadi niat itu ada yang memang ibadah itu berbarengan dengan pelaksanaannya, ada juga yang enggak. Seperti puasa, niatnya malam. Ya, mau dari mana? Masuk maghrib sampai kapan? Sebelum adzan subuh. Nawaitu shoma ghadin an ada di syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu juga bukan niat main dalam hati kita tuh. Yang pakai bahasa kita, saya niat puasa Ramadan pada esok hari ya. Ada esok hari baru karena Allah Ta'ala. Itu nama niat mah. Kalau yang tadi mah lafadznya usolli fardhu dhuhri, itu mah lafadznya sunnah doang, itu mah hukumnya. Tapi yang wajib mah yang pakai bahasa kita tuh. Ya, yang pakai bahasa kita, saya sembahyang fardhu subuh, saya sembahyang fardhu dhuhur, saya sembahyang, saya niat menghilangkan hadas yang kecil, saya niat menghilangkan hadas yang besar, saya niat untuk memperbolehkan sholat. Itulah yang namanya niat. Kalau yang pakai bahasa Arab bukan. Itu mah lafaz niat, ya, lafaz niat. Terus yang kedua ada lagi niat itu tidak berbarengan dengan pelaksanaan. Seperti apa? Seperti zakat. Zakat nggak berbarengan dengan niatnya. Nah, kalau mau beras ke masjid, di situ nawaitu misalkan gitu. Aku ukhrija zakat dan diri. Dari rumah dia udah niat zakat tuh. Iya, dari rumah dan nggak harus berbarengan. Ya, nggak harus berbarengan. Dari rumah dia udah zakat. Zakat nih ibunya anak-anak nih udah dia. Dari ibunya juga udah tahu, dia yang ngeleterin udah tahu tuh anaknya yang A, yang ini lagi ngeleterin sudah. Artinya dia udah ngomong tuh, oh ini buat si anu, buat si anu, buat si anu. Ya, ini buat lakinya, ini buat dirinya. Nah, ada misalkan di sini ada yang ngumpulin, oh tinggal kasihin doang. Ya kalau mau digituin juga nggak apa-apa. Nah, itu anu kerja zakat dan diri dituntun begitu nggak apa-apa. Cuman kalau dia memang nggak berbarengan dengan pelaksanaannya. Yang kedua, yang ketiga, seperti apa lagi? Kurban. Niat orang beli kambing, ya, beli kambing ini niatan. Saya niatan beli kambing saya buat kurban. Udah jatuh tuh niat. Bahkan jatuhnya apa? Wajib. Saya niat kambing buat kurban. Itu dibeli sama dia, niat wajib. Jatuh tuh. Motongnya bentar seminggu lagi masih. Motongnya masih seminggu lagi, bukan pas dipotong, pas digorok itu kambing baru niat, bukan. Orang belinya juga dia udah niat tuh. Itu nggak berbarengan dengan perbuatannya, ya. Jadi memang ada ibadah yang tidak berniatnya itu berbarengan dengan perbuatan, seperti puasa, seperti zakat, seperti apa lagi, kurban. Tapi kalau yang namanya sholat wajib, ya, berbarengan antara niat dengan pelaksanaannya. Ketika takbiratul ihram pas mengucapkan nah di situ hati kita mengatakan saya sholat. Sholat apa yang kita laksanain ya? Allah, jangan beres dulu, jangan itu masih ngomong, jangan. Pokoknya pas hamzahnya kita mengucapkan sampai ro lapat bar itu ngucapin niat. Kalau jangan Allahu Akbar pada zuhur 4 rakaat masih begitu nggak sah. Ya. Jadi apa? Masih dalam alafat hamzah dengan ro, disitulah jatuhnya niat. Apalagi kalau misalkan sebelum mengucapkan a-nya, belum mengucapkan a udah saya sembahyang pada zuhur Allah, ya nggak sah juga itu begitu. Jadi dia mah di dalamnya ya, di dalam takbiratul ihram antara a dengan ro-nya. Ya, antara a dengan ro-nya, disitulah jatuhnya niat. Kalau enggak ya nggak jadi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan nggak jadi dia itu sholatnya. Kalau saya dulu kok di mana ya misalnya gitu, ada orang misalnya bukan orang sini, orang sono, misalnya ya. Kalau saya dulu bagaimana nggak pernah begitu, saya ngikut orang sembahyang. Orang ikut, orang sembahyang begitu ya.
Makanya kalau sembahyang itu, kalau ibadah tanpa didasari dengan keilmuan, ibadahnya bakal tertolak. Ya begitu. Ibadah cuma ikut-ikutan, merasa bahwa dia udah melaksanakan sholat pun udah beres. Padahal mah syarat sahnya sembahyang diantaranya orang itu harus tahu keilmuannya. Ya, bukan cuma gue udah beres, gue yang penting bayang 5 waktu gue nggak ketinggalan. Bagus itu juga, cuma ente salah, gitu doang. Salahnya mana? Nggak ada keilmuannya. Ilmunya di mana dicarinya? Ini di tempat pengajian yang mempelajari tentang masalah sah dan tidaknya sholat kita, sah dan tidaknya wudhu kita, benar atau tidaknya air yang kita gunakan. Emang pelajaran bocah kecil ini mah dulu. Anak-anak yang belum tamyiz, belum akal balik, ini wajib diajarkan ini. Tujuan apa? Agar ketika dia masuk akil balik, dia sudah bisa mana yang menjadikan sah dan mana yang menjadikan tidak sah daripada ibadah tersebut. Mau puasanya, mau sholatnya, ibadah apapun yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, wajib kita ketahui ilmunya. Wajib kita ketahui ilmunya. Kalau misalkan dari dulu nggak tahu, kalau dari sekarang baru tahu nih, emang dulu kumpulnya bukan sama orang warga Duren Baru Elok dulu mah masih ampar-amparan misalnya gitu, masih ampar-amparan, nggak netep, pokoknya mengaji panas. Nah, alhamdulillah pas tinggal di Duren Baru Elok, alhamdulillah Duren Baru Elok mengaji terus. Duren Baru Permai, alhamdulillah di Duren Baru Permai mah, malam Senin jadi ikut, dulu mah nggak pernah ikut. Gitu ya, dulu mah nggak pernah ikut. Nah, alhamdulillah. Jadi apa? Dulu yang udah. Apalagi kalau misalkan ingat nggak sembahyang dulu, emang nggak sembahyang, tetap wajib kodoin. Ya. Yang dulu nggak sembahyang tuh, yang dulu nggak sembahyang, kodoin. Mau dibayar pakai apa kira-kira? Pakai pidyah. Bayar pakai pidyah, agak kebayar pakai pidyah. Kalau sembahyang, orang ninggalin sembahyang dibayar pakai pidyah, bisa. Orang kaya gampang, berapa ribu ton dibayar sama dia. Ya, berapa ribu ton kalau misalkan sembahyang bisa dibayar dengan pidyah, ribuan ton juga bakal dibayar sama orang kaya mah. Nah, kalau pidyah kan ikhtiar doang kita, agar kehati-hatian barangkali kita ada sewaktu masa hidup meninggalkan sholat. Sebenarnya meninggalkan sholat itu udah nggak bisa dibayar dengan gitu. Kenapa? Waktu hidup ente meninggalkan sholat. Sedangkan orang semasa dia ada akalnya, nggak boleh dia itu meninggalkan sholat. Saya waktu itu di ruang ICU, tinggal tanya diri kita waktu itu sadar apa enggak. Kalau nggak sadar berarti benar, nggak ada taklif melaksanakan sholat, nggak ada kewajiban lah, tapi sadar. Kalau pagi minta bubur, di ruang ICU pagi-pagi tetap minta bubur, nggak tinggalan. Berarti kan sadar itu orang wajib melaksanakan sembahyang. Dengan cara bagaimana melaksanakan sembahyang? Nah, di ilmu fikih lah, di pengajian lah itu yang bakal diajarkan. Ya, jadi kalau misalkan ada di ICU atau di infus, udah jangan diam aja, giliran waktu jangan merem aja, giliran waktu sholat ingat. Ya Allah, ini waktu sholat, ini malah tidur, nggak ingat masalah sholat. Padahal kan orang lagi begitu, malaikat Israel udah lebih dekat. Ya, itu udah dekat banget, tinggal nyambut doang, kasarnya begitu. Mana nggak sembahyang, jadi kita tanamkan dalam diri kita, selagi kita masih ada akal pikiran kita di situ, kita masih berkewajiban dalam kondisi apapun. Jangan hati, udah Allah juga maha tahu, aku lagi sakit. Justru Allah maha tahu, nggak bisa dibohong-bohongin. Ya. Jadi lagi sakit begitu di ruang ICU, tapi ingat terus nggak sembahyang begitu. Kadang-kadang Bu Garinda uzur, ada anaknya begitu, Garinda bapak uzur, dia lagi sakit. Allah, itu malah menjerumuskan sebenarnya. Nah sekarang mah kalau kita tahu, udahlah kita sendiri yang sadar. Anak nggak bangunin kita, ya, istri nggak bangunin kita sendiri. Saya mau sholat ini, saya mau sholat. Bagaimana caranya? Ini di pengajian gini nanti bakal diajarin mah wudunya bagaimana, harus dengan tayamum, ya,
nanti bagaimana, ya itu di pengajian. Kalau nggak di pengajian, udah dah. Akhirnya apa? Udah aja begitu. Ngerasa bahwa udah beres-beres saja begitu. Padahal orang nggak tahu itu udah dicatat oleh malaikat. Nah, lu lagi di sini lu kagak sembahyang lo, ya? Lagi ini kagak sembahyang. Lu bisa dibayar pakai apa kira-kira? Terus yang mau nyelamatin kalau bukan diri kita siapa lagi? Yang mau nyelamatin kita siapa lagi kira-kira? Kalau bukan diri kita sendiri, paksain. Ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa diamalkan ya, sedikit demi sedikit pengajian yang ada di Duren Baru Permai ini ya, sedikit-sedikit di setiap malam Senin atau pengajian-pengajian yang lain ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Adapun kekurangan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunin ya, ampunin. Karena kita memang kekurangan mulu, kadang-kadang di musola masih ingat, baru dijelasin orang masih ingat, pulang udah bininya nanya, tadi ngaji apa bang ya? Apa ya, gue lupa banget. Bininya nanya, padahal belum itu, kalau udah 2 hari 3 hari sih kali ya. Ini pulang dari musola, tadi ngaji apa bang? Ngaji bang, tahu ya apa ya tadi itu, ini aja ngomong. Ya Allah ya Rabbi, sampai juga kepada istri kita ya, niat begini ya, niat begini. Terus apa lagi, kalau bisa mau yuk kita puasa, yuk hari Kamis. Kemarin agak Kamis depan kita puasa. Kapan lagi, mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada umur ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita laksanakan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Adapun kekurangan Allah Ta'ala maafkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah Allah wa sabbil masani wal Qur'anil azim, antaftah lana bi kulli khair wa anta tafaddala ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa anta fadlana fi ajyanina wa anfusina wa ahlina min kulli mihnatin wa fitnatin wa mu'sin wa khair, innaka waliyyu kulli mu'ti khair ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi